Alhamdulillah pada pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 1 Rabiul Akhir, tanggal 1 Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2022. Kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu atau belajar agama. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf karena saya juga habis pilek dan batuk kurang lebih 2-3 hari, sehingga mungkin suaranya kurang bisa maksimal, tapi semoga masih jelas ya. Kita akan membahas sebuah tema al-hasanatu ba'dal mamat, kebaikan-kebaikan yang bisa diharapkan setelah kematian kita. Sebuah tulisan, sebuah buku kecil yang ditulis oleh Abdullah Ad-Damigh. Beliau dalam buku ini akan membahas tentang kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang masih bisa kita harapkan setelah kita meninggal dunia. Karena kita yakin bahwasannya kehidupan kita di dunia ini itu terbatas, tidak untuk selama-lamanya. Tapi kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di dalam perut ibu kita, yaitu ketika seseorang berusia 120 hari di perut ibunya, maka malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan ajalnya, menentukan rezekinya, menentukan apakah orang ini nanti bahagia atau celaka. Itu semuanya sudah ditentukan. Maka kita tidak tahu sampai angka berapa kita akan menghuni dunia ini. Apakah sampai angka 60, sampai angka 70, 80, kita nggak tahu. Namun alangkah bahagianya ketika seorang muslim, seorang muslimah, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya, yang kebaikan-kebaikan ini akan dia dapatkan pahalanya setelah dia meninggal dunia. Yaitu diantaranya adalah bekas-bekas kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita, itu akan bisa mendatangkan pahala yang mengalir. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat ke-12. Surat Yasin ayat ke-berapa? Ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai', dan segala sesuatu itu ahsaynahu fi imamin mubin, kami catat di dalam buku yang nyata. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya kita akan dihidupkan kembali setelah kematian kita. Apa tadi firman Allah? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami,
yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ini adalah keyakinan. Ini akidah yang harus kita yakini, kita percayai, kita imani. Bahwasanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ya. Karena sebagian orang mengatakan fulan telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini keliru para jamaah. Ini bertentangan dengan ayat yang sedang kita bahasin. Orang ini telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kalau dia orang Islam, maka tempat peristirahatan yang terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan alam kubur. Bukan alam barzakh. Alam kubur atau alam barzakh ini adalah alam di antara dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan ikut-ikutan mengatakan bahwasanya dia telah kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Karena nanti akan dibangkitkan, dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah juga mengabarkan yang dicatat oleh para malaikat itu ada dua. Mohon maaf. Bismillah. Yang dicatat oleh malaikat itu ada dua. Yang pertama, ma qaddamu. Apa-apa yang kita kerjakan semasa hidup kita. Mulai dari sholat, puasa, zakat, umroh, haji, sedekah, baca Al-Quran, silaturahmi, ini semuanya dicatat. Ma qaddamu. Apa yang dulu mereka kerjakan dicatat. Ya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat. Maksudnya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis di media sosial, itu semuanya ada catatannya. Ya. Kemudian bukan hanya itu, wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi yang dicatat bukan hanya amal semasa hidup kita, tapi juga bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan di saat kita masih hidup. Ya, bekas-bekas kebaikan di saat kita masih hidup itu ada nilai pahalanya yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tafsir, yaqulu Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala fi tafsir ba'di hadil ayah, seorang ulama tafsir yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika beliau mentafsirkan ayat tadi, ma qaddamu, apa-apa yang mereka kerjakan, minal khairi awisyarr, yaitu dari kebaikan ataupun keburukan. Ya, jadi kita berbuat baik itu dicatat sama malaikat. Kita berbuat buruk juga dicatat. Allah berfirman dalam ayat yang lain apa? Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidin. Bagi kalian malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, malaikat yang mulia. Katibin itu mencatat. Jadi disifati oleh Allah malaikat ini apa? Kiram. Kiram itu mulia para jamaah. Jadi malaikat ini benar-benar adil. Kalau kita kerjakan baru dicatat. Kalau nggak kerjakan nggak dicatat. Nggak usah khawatir. Wah, malaikat ini nggak akan menzolimi kita. Malaikat ini tidak akan menzolimi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi kiraman katibin, malaikat yang mulia lagi mencatat. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita sendirian di kamar lagi ngapain, malaikat mencatat. Kita sendirian di kantor, kita buka apa saja di media sosial, malaikat mencatat. Ya, ini diantara manfaat beriman kepada malaikat. Di antara rukun iman kan iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua. Ya, wa huwa a'maluhum allati amiluha wa basyaruha fi hali hayatihim.
yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di saat kehidupan mereka. Ini semuanya ada catatannya. Kapan kita mendapatkan buku catatan amal ini? Di hari kiamat. Para jamaah, kalau kita rajin membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ya malam Jumat kan berarti nanti malam atau besok hari Jumat pagi. Di antara isi surat Al-Kahfi itu apa? Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mali hadal kitab, ini buku apa ini? Ketika dibuka, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku amal, buku catatan tadi tidak meninggalkan sesuatu yang kecil ataupun yang besar illa ahsaha, kecuali semuanya ada. Kita pernah sedekah, mungkin sedekah 10.000 atau kurang dari 10.000. Kita pernah sedekah sampai jutaan rupiah, bahkan ratusan juta, itu ada catatannya. Selama kita ikhlas, ya, selama kita ikhlas, kemudian amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi, itu ada catatannya. Beda lagi kalau kita beramal tapi nggak ikhlas, atau amalan kita nggak sesuai dengan sunnah, itu nggak ada catatannya. Bahkan catatannya bukan kebaikan, tapi malah catatan dosa. Wa asarahum. Kemudian yang Allah catat adalah wa asarahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Syekh As-Sa'di mengatakan apa? Asarul khairi wa asarus syarr allati kanu humus sabab fi ijadiha fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Ya. Jadi bekas-bekas kebaikan ini adalah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Kemudian orang itu meninggal, bekas-bekas kebaikan ini masih dilanjutkan sama orang-orang yang setelahnya, setelah orang itu meninggal dunia. Ini yang harus kita cari tahu. Kira-kira bekas-bekas kebaikan apa yang bisa saya tinggalkan untuk orang-orang setelah saya. Ya. Wa tilkal a'malul lati nasyat min aqwalihim wa af'alihim wa akhwalihim. Bisa saja bekas-bekas kebaikan ini itu berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa harta yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Saya ulangi, ya kami ulangi. Kata Syekh As-Sa'di, bekas-bekas kebaikan ini yang ditinggalkan oleh seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, itu bisa saja berupa ucapan atau perbuatan atau keadaan-keadaan atau bahkan harta yang dia gunakan semasa hidupnya untuk kebaikan atau untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih contoh, ya. Di sini penulis memberikan contoh, asaru hasanatin sababuhal kalam. Di antara bekas-bekas kebaikan yang berupa ucapan, itu contohnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu mengajak atau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi di antara bekas-bekas kebaikan yang bisa kita tinggalkan mumpung kita masih hidup ini, sering-seringlah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Mengajak, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mencegah dari dosa dan maksiat. Di satu sisi, amar ma'ruf nahi munkar ini sebuah ibadah yang bernilai pahala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaknya di antara kalian ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari
kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ini Ali Imran 104 Allah sebutkan di antara pintu-pintu kebaikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Coba kita bayangkan berjamaah. Ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu misalnya ini kita mulai dari lingkup yang paling kecil ya, lingkup keluarga. Lingkup keluarga kita sendiri. Seorang suami, dia pemimpin dalam keluarganya. Rakyatnya itu istri dan anak-anaknya. Ketika seorang suami, seorang bapak memerintahkan anaknya untuk sholat, ya, diingatkan terus anaknya untuk sholat. Mulai dari usia 7 tahun, itu sudah diperintahkan untuk sholat. Ya. Kemudian si anak ini sholat dengan perintah dari ayah dan ibunya. Selama anak ini sholat, maka seorang ayah dan ibu akan mendapatkan pahala yang mengalir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak ini sholat disebabkan diperintahkan, diingatkan sama orang tuanya. Namanya anak para jamaah, apalagi zaman kita ya. Itu gampang lupa sama sholat ini. Wah, apalagi ketika mereka sakit. Ketika mereka sakit, tetap sholat. Gak mampu sholat dengan berdiri, dengan duduk. Gak mampu wudhu, bisa tayamum. Kalau benar-benar gak boleh kena air loh ya. Ya. Ini kelihatannya sepele, tapi bukan sepele. Dan itu kewajiban. Satu sisi itu kewajiban kita sebagai orang tua. Dan kita perintahkan, ini termasuk amar ma'ruf. Mengajak, memerintahkan kepada kebaikan. Dan ini termasuk bekas-bekas kebaikan yang berupa ucapan. Berupa ucapan. Ya. Di sini disebutkan yaitu contoh-contohnya wa hunaka misalun ijtima'iyyun al-ummatu bi ammasil hajati ilaihi wa huwa sa'yu fi zawajil aqarib aw ghairihim dukranan wa inasan bi ayyi tariqatin mubahatin mubashiratin. Ya. Jadi contohnya di sini itu tadi kan dalam lingkup keluarga. Kalau dalam lingkup pengurus masjid misalnya, kita punya ide gimana kalau kita mengadakan nikah massal untuk anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang ini pada bingung mungkin mau nikah nggak ada biaya, mau nikah takut nanti ngasih makan apa. Padahal anak-anak muda ini harus diselamatkan, khawatir mereka jatuh dalam zina. Maka seandainya ada orang-orang yang Allah kasih harta yang melimpah, kemudian dia punya kedudukan atau jabatan, kemudian dia mengadakan misalnya seminar pranikah, kemudian setelah itu mengadakan nikah massal bagi pemuda dan pemudi misalnya. Itu luar biasa berjamaah. Itu kita punya ide, kita ucapkan. Kemudian ada orang yang tergerak hatinya, oh ya, saya ada harta, saya punya kedudukan di sini. Saya akan melobi bagaimana supaya bisa dilaksanakan. Karena memang anak-anak muda ini sebelum diadakan nikah massal, itu perlu dikasih fikih tentang pernikahan supaya enggak gampang cerai, dikit-dikit ada masalah cerai. Ini kan masalah lagi nanti jadinya. Ya, ini sekedar contoh, ini disebutkan oleh penulis ya. Ini saya menerjemahkan saja. Ini diantara bentuk-bentuk misalnya ada orang ngasih ide seperti itu, kemudian ini kan ucapan. Ada pihak-pihak lain yang tergerak. Orang itu melaksanakan atas ide dari orang tadi, orang ini dapat pahala. Orang ini meninggal, ketika idenya ini dilaksanakan, dikerjakan sama pihak lain, orang ini tetap dapat pahala. Karena ini bekas amalannya, bekas idenya dia keluarkan ketika masih hidup, orang ini mati, idenya dilaksanakan sama orang lain, selama ini adalah kebaikan, tidak bertentangan dengan Islam, orang ini dapat pahala. Kan luar biasa berjamaah. Ya, ini luar biasa. Atau misalnya kita punya ide, gimana kalau mengadakan seminar atau daurah tentang pengurusan jenazah, supaya orang itu bisa ngurusi jenazah keluarganya sendiri, nggak perlu cari mudin ya misalnya. Jadi kalau ada keluarganya meninggal, nanti dia sendiri
anggota keluarganya itu nanti yang apa? Yang memandikan, yang mengkafani, bahkan yang menyolati, bahkan yang mengantarkan ke pemakaman, yang menggalikan kubur kan ada petugasnya ya, yang memasukkan ke liang lahat itu keluarganya sendiri. Dan itu butuh ilmu para jemaah. Coba kita punya ide ini kita sampaikan. Ayo gimana kita ngadakan daurah tentang atau seminar tentang pengurusan jenazah. Kalau ada orang lain yang melaksanakan ide kita, tenang, kita dapat pahala. Itu bekas ucapan kita. Ya. Ini ilmu itu harus disebarluaskan. Ilmu itu harus disebarluaskan. Pengurusan jenazah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Karena Islam ini kan mengatur kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati itu diatur dalam Islam. Ya. Bahkan setelah mati itu nanti apa yang terjadi ada dalam Islam, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Sampai berujung surga atau neraka itu semuanya sudah ada. Maka alangkah baiknya kalau ada hal-hal seperti itu digalakkan. Kalau sudah pernah ada di masjid-masjid tertentu, maka kita adakan lagi, nggak masalah. Ya, karena ilmu itu perlu disebarkan, ilmu itu perlu direfresh. Ini contoh dari penulis, ini dari saya sendiri juga. Di antara bekas-bekas kebaikan berupa ucapan. Ya, pokoknya kita punya ide apa, sampaikan ke pengurus takmir, ke pengurus masjid, ke DKM. Diterima, alhamdulillah. Nggak terima ya sudah, kita yang penting punya ide. Ya, itu bukan urusan kita. Alhamdulillah kalau mungkin kita ngomong, mungkin nggak dilaksanakan sekarang, bulan depan, tahun depan kita nggak tahu, mungkin kita sudah mati. Tapi ide-ide kita yang cemerlang tadi, yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, ternyata dilaksanakan. Kita nggak tahu bersama. Ya, Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, itu beliau kan dilempari batu. Tapi beliau nggak membalas itu dengan melempari batu kembali, nggak. Beliau sabar. Bahkan beliau mendoakan semoga orang-orang tadi mendapatkan hidayah. Setelah beliau meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Taif ini mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu. Ya, ini yang pertama. Jadi bekas-bekas kebaikan. Allah tadi berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami tulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maka bekas-bekas kebaikan ini diantaranya adalah bisa berupa ucapan. Contohnya nahi mungkar. Ya, nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran. Kalau kita tahu ada anggota keluarga kita yang berbuat kemungkaran, misalnya orang ini masih suka datang ke dukun, masih suka pakai jimat, maka kita jelaskan, datang ke dukun itu termasuk bentuk-bentuk kesyirikan, pakai jimat itu termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Jelaskan ayatnya, kalau kita tahu ayatnya, jelaskan hadisnya. Kalau orang ini berhenti dari kemungkaran tadi, berhenti dari jimat, berhenti datang ke dukun, kita dapat pahala. Bahkan kalau kita mati, kita dapat pahala. Karena ini bekas amalan yang kita tinggalkan. Coba bayangkan kalau orang ini nggak kita cegah dari kemungkaran, ya, maka orang ini akan terus-menerus datang ke dukun sampai dia mati. Kalau dia nggak taubat, dia tahu datang, dia nggak ada yang menjelaskan, ini kan kasihan manusia. Ya, yang penting amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu nerima, pokoknya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Orang itu nerima atau tidak itu urusan belakang. Ya, kita amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri dapat pahala, dapat ganjaran. Kalau orang itu dapat hidayah melalui kita, ada pahala lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, asaru hasanatin sababul fi'lu. Bekas-bekas kebaikan yang ditinggalkan berupa perbuatan. Kalau tadi berupa ucapan, ini berupa perbuatan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, ini disebutkan oleh penulis ya, yaitu melaksanakan sholat
sunnah di rumah, melaksanakan sholat sunnah di rumah. Jadi kalau sholat wajib 5 waktu itu di masjid, ya, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini di masjid. Adapun sholat-sholat sunnah ini usahakan ada sholat-sholat sunnah itu di rumah para jemaah, di rumah. Sholat tahajud, witir, duha, ya, ini di rumah. Kenapa sih kok di rumah? Marilah kita simak sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Afdalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat bagi seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali sholat-sholat wajib. Ya, ini Nabi yang bersabda. Riwayat Bukhari, hadisnya hadis yang sahih. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat-sholat wajib. Kemudian kalau kita merenungi hadis tersebut dan kita yakin Nabi bersabda itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Apa yang beliau sabdakan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sholat sunnah di masjid, anaknya lihat, cucunya lihat, adiknya lihat, oh ternyata bapak saya itu enggak hanya rajin sholat di masjid, tapi di rumah juga rajin sholat. Akhirnya dia lihat, orang ini lihat, dia nyontoh. Kalau orang ini nyontoh perbuatan kita dapat pahala. Kita meninggal, orang yang nyontoh ini masih melakukan, kita dapat pahala yang mengalir. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini diantara hikmah para jamaah. Salat sunnah itu perlu ada yang di rumah. Memang ada salat sunnah yang memang dikerjakan berjamaah ya, kayak salat gerhana, salat tarawih misalnya, ya. Itu memang dilakukan berjamaah. Namun selain yang berjamaah tadi, hendaknya ada bagian salat sunnah itu kita kerjakan di rumah. Ya, supaya anggota keluarga kita itu melihat, oh ternyata bapak saya, ibu saya itu kalau di rumah mereka juga sholat. Itu mereka akan ingat, anak-anak ini ya, mau kita, anak kita, cucu kita, mereka akan terekam. Karena anak-anak itu kan biasanya kan mencontoh, niru gitu ya. Kita para jamaah sudah lebih paham ya, lebih berpengalaman daripada saya. Ya, jadi anak itu mencontoh. Kalau kita ngomong baik, mereka akan mencontoh. Kalau kita ngomong jelek, ya sama, mereka akan mencontoh juga. Ya. Kalau kita mengajarkan kebaikan, memberikan teladan, mereka akan contoh. Begitu pula misalnya ya, ada seorang bapak, dia ke masjid itu mungkin sebelum azan sudah ke masjid. Wah, ini kan luar biasa. Ada para orang-orang soleh sebelum kita, para salaf itu, mereka sebelum azan itu sudah ke masjid. Ya. Kenapa? Kok ditanya, kenapa belum azan? Maksudnya beberapa menit lagi azan tapi sudah di masjid gitu. Saya mau datang sebelum saya diundang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang ke masjid sebelum saya dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah, marilah menuju salat. Hayya 'alal falah. Itu diantara jawaban ulama salaf tadi. Jadi dia datang ke masjid sebelum apa? Dipanggil, diundang. Ya. Jadi katakan ada seorang bapak, seorang kakek, dia ke masjid itu sebelum azan. Anaknya lihat, cucunya lihat, oh ternyata bapak saya ini ke masjidnya itu awal-awal gitu ya. Kemudian anaknya mengikuti, ternyata bapak saya kalau sholat itu di saf pertama, itu ngikut para jamaah. Anak itu melihat, ini suri tauladan ini. Ya, ini panutan nanti jadinya. Insya Allah orang tuanya dapat pahala. Kalau orang tuanya ini meninggal, anaknya mencontoh kebaikan-kebaikan dari orang tuanya, maka ini termasuk ayat tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, ini contoh saja, yaitu sholat sunnah di rumah. Nanti anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita
bisa mencontoh diri kita untuk memberikan teladan bagi mereka. Kemudian yang berikutnya, di sini beliau mengatakan asaru hasanatin sababuhal juhdul badani. Bekas-bekas kebaikan yang ini berupa perbuatan anggota badan. Kalau tadi itu kan ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Asarun hasanatun sababuhal juhdul badani. Yaitu bekas-bekas kebaikan karena fisik seseorang. Bisa tangan, bisa kaki, bisa mata, bisa telinga. Kita kasih contoh. Disebutkan oleh penulis, hina ma yaqumul muslim bihamli kutubin aw ashritatin islamiyatin ila unasin hum bihajatin ila ma'rifati ahkamiddin fil aqaidi awil halal wal haram wal wajibat wal manhiyat fayastafiduna minha. Jadi ini bisa berupa misalnya kita punya uang atau kita ada buku-buku di rumah, majalah-majalah, pokoknya bermanfaat ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Buku-buku yang di rumah yang isinya itu buku-buku agama misalnya, daripada nganggur di rumah kita jarang dibaca, di rak cuma jadi pajangan atau hiasan, coba diwakafkan di perpustakaan masjid, di perpustakaannya pondok misalnya, perpustakaan panti asuhan, bisa dibaca sama anak-anak. Itu pahala berjamaah. Itu pahala, itu bekas kebaikan juga. Dengan syarat buku-buku itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Tapi kalau buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang sesat, ya jangan. Itu nanti malah ada dosa jariah, dosa yang mengalir. Ini kan bahaya. Ya, kita ingin pahala yang mengalir, bukan dosa yang mengalir. Ini contohnya ya. Jadi buku-buku kalau di zaman dulu itu kaset. Para jamaah insya Allah dulu kan kaset pita ya. Kaset pita, kemudian kaset CD itu ya, piringan. Kemudian sekarang berubah jadi channel YouTube. Kan begitu ya. Kalau kita tahu seorang penceramah di atas akidah yang lurus ya, misalnya Ustadz Firanda, Dr. Firanda Adirja, ini kan beliau lulusan S3 Madinah, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Kita tahu channel YouTube-nya beliau, Ustadz Firanda Andirja, UFA ya. Kita share kepada keluarga kita. Ini loh ceramah yang insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Share tok para jamaah, nge-share channel seorang ustadz yang lulusan Madinah, S3, doktor, pengajar di Masjid Nabawi. Ada orang yang buka channel tadi, dia dengarkan ceramahnya ustadz tersebut, dia dapat hidayah, kita dapat pahala. Kan enak kan? Allah mudahkan bagi kita. Allah membuka pintu-pintu kebaikan sebanyak-banyaknya di zaman kita dengan adanya kemajuan teknologi. Ya. Tapi dengan syarat ustadznya, penceramahnya, ceramah yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Kalau tidak demikian, khawatirnya ceramahnya nanti malah mengajak kepada penyimpangan. Ya, ini kita kasih contoh sesuai dengan kalau di buku ini penulis ini kayak kaset. Ini zaman dulu. Ya, asyritoh ini kan kaset. Kalau dulu tuh kaset. Kalau dulu itu kita pengen dengarkan murotalnya Syekh Sudes, itu kan beli kaset yang pita itu para jamaah. Kita setel di tape recorder, itu Syekh Sudes. Ya. Tapi sekarang kita buka YouTube-nya bahkan YouTube-nya Al-Haramain, ada siaran langsungnya dari Mekah dan Madinah, kita bisa mendengarkan qori imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu luar biasa. Ya. Misalnya ada channel YouTube-nya Masjidil Haram, ada murotal bagus, share saja. Share ke keluarga kita, share teman-teman kita, teman-teman alumni SMP dulu, alumni SMA, alumni kuliah. Mungkin mereka ada yang belum tahu. Kalau mereka mendengarkan murotal dari para imam-imam tadi, mereka senang dengarkan murotal, senang dengarkan Al-Quran, kita dapat pahala. Yakinlah akan hal itu.
Tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada yang terlewat. Malaikat itu kan adil. Ya, malaikat ini nggak tidur, nggak ngantuk. Ya, mereka mengawasi kita, menjaga kita. Yang penting kita punya semangat untuk menyebarkan kebaikan. Ya, untuk diri kita, untuk keluarga dekat kita, untuk tetangga-tetangga kita, ya, untuk masyarakat di sekitar kita. Contoh yang lain, ini insya Allah sudah banyak yang melakukan juga ya. Yaitu kita beli poster tata cara wudhu sesuai dengan wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beli poster tata cara sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempel di mading sekolah, mading panti asuhan, di mading, pokoknya izin dulu ya. Tapi kalau kita pengurus di situ kan kita nggak perlu izin. Mungkin ada orang yang belum tahu, mungkin ada orang yang baru masuk Islam, mungkin ada orang yang macam-macam. Dia lihat, dia baca, dia praktekkan, kan kita nggak tahu berjamaah. Ini bekas-bekas kebaikan dari perbuatan kita. Contoh yang lain, supaya kalau lebih banyak contoh itu kita mungkin lebih terbuka nantinya. Doa sehari-hari, doa masuk masjid, doa keluar masjid, di print, ditempel di tempat yang kira-kira bisa dibaca. Setiap orang mengamalkan, kita sendiri juga perlu mengamalkan. Orang lain mengamalkan, kita dapat pahala yang mengalir. Walaupun kita yang menempel ini sudah meninggal dunia. Tapi kalau tempelan stiker itu nanti diklentek, ya wallahu alam, apakah masih mengalir atau tidak. Mudah-mudahan niat kita, kebaikan itu yang Allah langgengkan. Karena kita niatnya ini, kita pengen pahala yang mengalir. Ya, doa setelah wudhu, tempel. Tapi dengan cara yang baik ya, dilaminating supaya nggak kena air, nggak luntur. Pokoknya yang elegan lah. Jangan kita perhitungan. Kalau kebaikan itu jangan perhitungan. Allah Maha Kaya, para jamaah. Allah Maha Kaya. Allah Maha memberikan balasan dari kebaikan-kebaikan kita. Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Allah memiliki nama Asy-Syakur. Ya, zat yang maha membalaskan kebaikan. Ya, Allah nggak butuh kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, Allah kasih balasan. Ya, Allah nggak butuh kebaikan kita, sedikit pun nggak butuh Allah kepada kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, Allah membalas. Ya, jadi dilaminating, ditempel. Doa setelah wudhu, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, ya, doa setelah wudhu, apa pokoknya macam-macam lah. Kalau bulan Ramadan, doa sebelum berbuka, sesuai momen-momen yang terjadi. Ya, ini contoh supaya kita itu punya bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan sebelum kita meninggal dunia. Ini tadi disebutkan oleh penulis, ya. Yang ini saya terjemahkan sesuai dengan zaman kita sekarang. Ini mungkin nggak tahu ini ditulis tahun berapa buku ini. Ini buku kecil dalam bahasa Arab. Kemudian kita kasih contoh yang lain. Share info kajian. Ada info kajian, ustadznya ustadz sunnah, ya, yang benar-benar dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa kok pemahaman para sahabat terus ustadz? Pemahaman sahabat. Ya karena para sahabat ini generasi terbaik umat Islam. Kalau kita memahami Islam dengan pemahaman kita, rusak nanti masalahnya. Para sahabat ini kan orang Arab asli. Para sahabat ini tahu, oh ayat ini turun di sini, di kejadian ini para sahabat ini tahu mereka. Jadi ayat ini tafsirnya bagaimana, ini para sahabat tahu. Jadi inilah pentingnya kita berpegang teguh dengan pemahaman para salaf, itu para sahabat. Allah memuji mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Mereka di sini adalah para sahabat. Waradu'an, dan para sahabat ridho Allah sebagai Tuhan mereka. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Asaru hasanatin sababuhal mal. Bekas-bekas kebaikan yang ditinggalkan oleh seseorang ini bisa dalam bentuk harta. Dikasih contoh, enaknya dikasih contoh masalahnya. Enaknya dia. Fa inda qillatid du'at wa inda kasratil munkarat wa inda hulabatil jahal. Kalahinal yaum
takunu da'watu fardhu ain ala kulli wahidin bihasabi istita'ati. Jadi misalnya begini, dengan harta ini di saat banyak kemungkaran, kan di zaman kita kan di waktu-waktu ini kan banyak kemungkaran. Zina, khomer, korupsi, banyak kemungkaran. Bahkan syirik itu juga masih banyak. Maka di sini butuh mungkin bisa dikatakan ribuan para dai, para mubalik, ribuan. Kalau perlu itu satu RT itu satu penceramah, satu dai, satu mubalik yang paham akan tauhid, paham akan sunnah Nabi, ya, yang paham Islam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Satu RT itu satu dai. Kalau perlu seperti itu, ya. Jadi kalau ilmu itu tersebar, kebaikan itu akan tersebar para jemaah. Semuanya ini kembali kepada ilmu. Ilmu kan cahaya, kan kita sepakat. Ilmu itu kan cahaya. Kalau ilmu ini tersebar, maka cahaya itu tersebar. Kegelapan itu akan hilang dan sirna. Ini tadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya masalah dai ini, kita ikut menjadi orang tua asuh. Misalnya ada yang mondok. Ini saya enggak promosi, tapi saya merekomendasikan ya. Ada di Pondok Pesantren Al-Furqon di Gresik. Ada pondok pesantren di Al-Irsyad Tengaran. Ada anak-anak pondok yang enggak mampu. Dan sudah dicek sama pihak pondok, memang anak ini enggak mampu. Orang tuanya enggak mampu. Akhirnya saya sudah tua, saya minim ilmu, tapi saya punya harta. Saya jadi orang tua asuh. Sampai anak ini jadi lulus dari pondok, dia jadi dai, mubalik, kemudian mungkin dia juga wirausaha, diajari wirausaha, karena seorang dai juga perlu berwirausaha, ya, karena tidak menggantungkan pemberian dari manusia. Ini seorang dai seperti itu, ya. Bayangkan kalau anak pondok yang kita biayai ini ya, dia menjadi seorang, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi seorang mubalik, penceramah, ya, dia menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Kita yang membiayai jadi orang tua asuh dapat pahala yang mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk tadi wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Ya. Ini di antara contohnya tadi ya. Di antara contohnya adalah menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang mondok di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, contohnya, terkadang orang itu punya harta, dia sudah cukup sebetulnya, cukup untuk kebutuhan primer itu cukup, bahkan sekunder itu sudah terpenuhi, mungkin kebutuhan tersier. Sebagian orang, wallahu alam, orang kan beda-beda para jemaah. Dia sebetulnya satu mobil itu cukup. Mungkin karena hartanya tura-tura ya, tura-tura itu sisa-sisa. Dia beli 3 mobil, 4 mobil, dia beli rumah di sana, rumah di sini. Ini buat apa kayak gitu? Buat apa kayak gini? Marilah kita berpikir masa depan kita nanti di alam kubur. Di alam kubur ini para jamaah kita nggak tahu sampai kapan. Sampai terjadinya kiamat pastinya ya. Kan kita beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima. Di alam kubur ini kita nggak tahu sampai berapa lama. Apakah ribuan tahun, apakah jutaan tahun, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Wis gitu aja wis. Ya. Bayangkan kalau kita di alam kubur nggak dapat pahala kiri, Pak. Pahala yang mengalir kan repot juga nanti. Ya. Ini tadi contohnya itu jadi orang tua asuh misalnya. Ya. Saya semampunya misalnya SPP-nya itu berapa, kita bantu berapa, kita sampaikan ke pihak pondoknya. Saya mau jadi orang tua asuh, tolong carikan santri yang nggak mampu, tolong diverifikasi. Ya, saya percaya misalnya itu bisa, ya, itu bisa. Ya, daripada kita bangun rumah di sana, rumah di sini, wah anak-anak kita sudah pada cukup, mereka sudah punya rumah juga, ya. Ini disebutkan oleh beliau, ya, oleh penulis. Bal inna katsiran mimman yatasaddaqu bi syai'in min malihi la yus'al ulama. Terkadang orang sedekah itu mereka enggak bertanya kepada para ahli ilmu atau para penuntut ilmu. Kira-kira sedekah yang utama itu yang bagaimana? Yang pahalanya besar itu yang kayak gimana? Jadi orang sedekah, ya sedekah gitu aja.
Coba bertanya, kira-kira sedekah yang utama itu apa? Kalau perlu yang bisa pahalanya mengalir, ya tadi sedekah jadi orang tua asuh itu kan sedekah. Ya, itu pahalanya mengalir insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian la yas'al di sini disebutkan dia. Tidak dia bertanya, orang-orang yang bersedekah ini tidak bertanya kepada para ulama atau para penuntut ilmu tentang sedekah yang utama itu yang bagaimana. Ya. Bahkan di sebagian masyarakat nggak tahu ya terjadi atau tidak, orang itu berbangga-banggaan dengan bangun masjid, megah-megahan para jemaah, megah-megahan. Coba kalau masjid itu sudah cukup, sudah nyaman untuk para jamaah, toiletnya bersih misalnya, ya wis cukup di situ. Coba harta yang masih ada, bangun masjid lagi di tempat yang lain yang butuh masjid di situ. Orang itu kan butuh pahala mengalir. Ya, kalau di masjid di suatu tempat itu sudah bagus, sudah nyaman, sudah untuk penjagaan ya, penjagaan itu kayak pemugaran, itu sudah cukup. Harta yang lebih, misalnya ya, ini contoh saja, ini nanti disebutkan juga. Ini tadi saya baca tadi malam, saya kasih poin-poin saya penting itu saya garis bawahi. Kalau masjid di sini sudah cukup, nggak usah megah-megah. Wah, kita ini di Indonesia bukan di Saudi para jemaah. Kalau di Saudi masjid itu dibiayai sama negara, masjidnya, imamnya, kemudian penceramahnya, kemudian cleaning service-nya semuanya dari negara. Ini saya tahu. Kalau salah mohon diluruskan. Ini saya tahu. Ya. Jadi di Masjid Nabawi itu kan nggak ada kotak infak ya, dibiayai sama negara. Jadi kita beda, kita di Indonesia bukan di Saudi kita. Kalau di suatu masjid ini sudah cukup, ya kotak infak untuk masjid itu penting. Untuk memelihara masjid, untuk memakmurkan masjid itu penting. Ya. Tapi kalau memang nggak usah, yang kira-kira kurang penting, wis cukup inilah. Kalau para jamaah itu sudah merasa nyaman ya sudah cukup. Coba di sana ada tempat-tempat itu masih butuh masjid, butuh musola untuk mereka beribadah, butuh sumur untuk mereka bisa wudhu, bisa ada sumber air untuk wudhu, untuk mandi misalnya. Ada tempat-tempat seperti itu masih ada. Ya, kita yakin akan hal itu. Masih ada saudara-saudara kaum muslimin di Indonesia bagian sana, bagian timur, itu mereka butuh masjid, butuh musola, butuh sumur. Coba dialokasikan ke sana juga. Supaya jamaah yang sedekah itu mereka dapat pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini berarti kita tutup materi. Sebelum kita buka forum diskusi, kalau memang ada yang tanyakan, kita tutup dengan sebuah perkataan dari penulis. Akhil muslim ar-rahi fil khairat, wahai saudaraku muslim, kata beliau, yang semangat untuk dalam kebaikan. La tansa hadil kalimat, janganlah anda melupakan kalimat ini, kata penulis. Hina ma yamutul insanu yafqidu malahu kullahu. Ya. Hina ma yamutul insan yafqidu malahu kullahu. Ketika orang itu meninggal, maka dia akan meninggalkan semua hartanya. Ini pasti. Kalau kita meninggal, kita akan meninggalkan semua harta kita. Dalam artian kita nggak bawa sepeser pun harta yang kita miliki. Ini sepakat. Ya. Saya pernah baca atau saya pernah lihat di YouTube itu memang kain kafan itu nggak ada sakunya, nggak ada saknya gini ya, nggak ada. Ya memang nggak perlu bawa harta ke di alam kubur, ya. Cuman kain kafan 3 lapis, sudah itu tok yang dibawa sama bersama si mayit ini nanti. Ya. Khina ma yamutul insan yafqidu malahu kullahu. Ketika seseorang itu meninggal, maka dia akan meninggalkan semua hartanya. Ya. Wa yus'alu an malihi kullih. Dan dia akan ditanya tentang semua hartanya. Kita kasih gambaran. Ini perkataan dari penulisnya. Ya. Jadi kalau ada orang itu meninggal, orang ini meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta di total misalnya katakanlah ketemu angka 200 juta. Mulai dari logam mulianya, mulai dari tanahnya itu kalau dijual itu sekian misalnya, katakanlah ya 200 juta. Orang ini meninggal. 200 juta ini kan sudah bukan miliknya lagi kan? Ya, bukan miliknya lagi.
Tapi orang ini nanti akan ditanya tentang harta 200 juta ini. Orang ini akan ditanya 200 juta ini dari mana dia dapatkan. Terkadang orang tua itu capek-capek, dia mengumpulkan harta, ya. Kemudian dia lupa halal dan haram. Kemudian dia meninggal, dia tinggalkan harta untuk ahli warisnya. Dia lupa bahwasanya dia akan ditanya, dihisab, dari mana harta ini dia dapatkan. Ya, untuk apa dia gunakan. Kalau orang itu sudah meninggalkan, dia nggak sempat menggunakan harta tadi. Ya. Jadi, tapi pertanyaan pertama ini tetap untuk dari mana harta itu dia peroleh. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Jadi mumpung kita masih diberikan usia, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang ada pada diri kita, sedikit atau banyak, melimpah atau tidak, itu marilah kita kita gunakan untuk investasi akhirat. Gimana caranya saya sebelum meninggal dunia, saya meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Jadi bekas-bekas yang kita tinggalkan ini bisa berupa sumur yang kita gali, kita bor dengan uang kita. Sumur itu kan bermanfaat, pahalanya mengalir. Atau kita beli mushaf, kita wakafkan, ini juga bisa mengalir. Atau misalnya kita beli dispenser, beli kulkas, kita taruh masjid, supaya digunakan untuk umum, kita belikan galonnya sekalian, belikan air mineralnya, itu pahala insya Allah. Karena Nabi menyebutkan SAW, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Ya. Di antara sedekah yang utama, kata Nabi SAW, secara makna, itu adalah sedekah air. Ya, sedekah yang utama diantaranya adalah sedekah berupa air. Bisa air mineral, bisa air sumur, yaitu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, ini bisa. Jadi kalau di masjid itu ada dispenser, ada kulkas, orang mau mampir itu kan enak. Kita nggak tahu berapa orang yang minum, nggak tahu. Tapi kalau kita ikhlas, Allah yang tentukan pahalanya untuk kita. Setiap orang ngambil satu gelas ini, dia minum, orang itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita pikirkan, ya, mumpung ini masih ada kesempatan, semoga nanti setelah kita meninggal dunia benar-benar ada pahala yang masih mengalir yang masuk kepada buku catatan amal kebaikan kita, yang nanti kita peroleh rapotnya di hari kiamat. Malihadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Ketika dibuka, dilihat, tidak meninggalkan sesuatu yang kecil ataupun yang besar, kecuali semua tercatat lengkap ada di dalamnya. Wallahu a'lam shawab. Mungkin para jamaah ada yang hendak menambahkan atau ada yang bertanya. Mungkin satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kita sebagai penuntut ilmu? Ya, kita terus berusaha belajar dan belajar, karena dengan ilmu itu insya Allah cahaya itu akan terbuka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapi fenomena atau kenyataan ada di antara para dai, para mubalik, para penceramah, para ustadz itu saling menghujat, saling mencela, bahkan ramai di media sosial, diramaikan pula dengan pengikut-pengikutnya juga ikut saling menghujat.
pengikut ustadz ini, atau bukan pengikut, atau ya penggemar atau apalah, follower atau subscribernya, ketika ustadznya itu dilecehkan, mereka nggak terima, ini akhirnya rame. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya kita harus ingat waktu kita ini terbatas. Kalau kita menyibukkan itu dengan itu semuanya, itu kurang berfaedah. Ya, jadi sikap kita yaitu kita kembali bahwasanya kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Mau ustadz, mau kiai, ya, mau Habib, mau Gus, mau siapa, itu enggak ada yang terlepas dari kesalahan dan dosa. Ya. Jadi kalau ada misalnya ustadz ini mencela ustadz ini, maka dilihat dulu, kenapa ustadz ini kok mencela ustadz ini? Dilihat dulu. Apa alasannya? Apa argumentasinya? Jangan-jangan masalah duniawi. Jangan-jangan masalah hawa nafsu. Ya, bukan masalah permasalahan dalam agama. Kalau berbeda pendapat itu wajar. Ya. Kita insya Allah kan kita para jamaah kalau minimal kalau kita baca-baca kan ada fikih madhabnya Hanafi, ada madhab Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i. Tapi tetap kita diperintahkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi di antara ajaran-ajaran mazhab itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang kita jalankan, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak ada ajaran mazhab itu yang sengaja menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada. Ya, cuman di zaman itu para imam-imam mazhab ini kan mereka untuk mendapatkan satu hadis itu nggak gampang, berjamaah. Imam Syafi'i itu untuk mendapatkan satu hadis itu nggak gampang. Ya, jadi mereka beristihad, terjadilah adanya mazhab. Jadi kalau saling menghujat, saling mencela itu karena perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan ilmiah, ya, dan masing-masing punya landasan ilmunya. Kenapa harus saling menghujat? Yang penting sama-sama berkomitmen untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ya. Kalau kalian berselisih pendapat terhadap sesuatu, faruddu ilallahi. Saya lupa ayatnya dan seterusnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada hadis. Ya. Khawatirnya terjadinya saling mencela, saling menghujat. Ini wawahan kita nggak menuduh, kita nggak tahu isi hati orang. Khawatirnya karena hawa nafsu, karena hasad, karena urusan duniawi, karena popularitas, takut tersaingi dan lain sebagainya. Kita nggak menuduh orang seperti itu. Kita juga nggak boleh mensucikan orang-orang tertentu, ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Kita nggak boleh merasa diri kita suci. Kita semuanya punya salah. Kita semuanya punya dosa. Allah masih menutupi kesalahan kita. Itu saja para jemaah. Kalau Allah membongkar semua kesalahan kita, mulai kita balik sampai umur kita saat ini, wah, kita orang nggak akan mau mendekat sama kita, orang nggak mau berteman sama kita. Itu aja. Ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah, yaitu Allah, yang maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau ada perselisihan, kita ambil ilmunya saja. Selama ustadz tersebut jelas menyampaikan Al-Quran, ini qala Allah, ini qala Rasul, ini qala sahabat, ambil ilmunya. Adapun perselisihan di antara mereka. Jangankan para ustadz, para mubalik, di antara para ulama yang mereka lebih tinggi daripada ustadz, itu ada terjadi miss, ya, di antara mungkin miss atau apa namanya, itu terjadi di antara orang yang berilmu yang lebih tinggi ilmunya daripada ustadz itu sendiri, itu terjadi, ya. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita beragama ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Kalau sudah tahu dalilnya, kerjakan aja, kerjakan, ya. Semoga para asatidz kita, para guru-guru kita, ya, yang mungkin terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan mungkin saling menjatuhkan, ya, semoga semuanya disatukan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang melunakkan hati seorang hamba itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah di dalam hadis Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub, wa zat yang maha membolak-balikkan hati. Mungkin sekarang bermusuhan, mungkin sekarang lagi enggak rukun, tapi kita enggak tahu ke depannya. Allah Maha Kuasa. Yang penting itu kita berusaha mendamaikan. Kalau ada guru-guru kita, kalau bisa kita damaikan, ya kita damaikan. Tapi kalau kita enggak mampu, kita diam aja. Kita diam itu lebih selamat
sambil kita mendoakan semoga perselisihan di antara satu saat kita misalnya itu mendapatkan jalan keluar ya dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka fokus untuk mengajarkan ilmu kepada umat, bukan hanya fokus bukan tersibukkan untuk saling membantah atau yang semisalnya. Saling membantah itu silakan dengan etika-etika dan adab-adabnya. Ya. Wallahu alam, ini mungkin sekedar yang bisa kami sampaikan. Jadi sibukkan diri dengan ilmu, kemudian berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan guru-guru kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan keluarga kita, ya. Kemudian manfaatkan setiap peluang kebaikan yang ada di hadapan kita. Peluang kebaikan ini jangan disia-siakan. Mampu kerjakan. Kalau belum mampu, maka minta sama Allah, ya Allah, saya ingin kebaikan ini. Saya ingin umrah di Ramadan, ya Allah. Maka mudahkan. Saya ingin sholat di Masjidil Aqsa, mudahkan ya Allah. Ya, masa seumur hidup kita enggak pernah sholat di Masjidil Aqsa. Masjid ranking ketiga setelah Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Itu perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena luar biasa pahalanya sholat di Masjidil Aqsa, setelah itu pahalanya setelah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mungkin itu Pak ya. Jadi fokuskan dengan ilmu. Ya, kita doakan ustadz-ustadz yang mungkin dalam tanda kutip hubungannya kurang harmonis, ya mereka dilunakkan hatinya untuk saling bersatu dan mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup nggih. Mungkin ini para jamaah yang bisa kita sampaikan. Intinya tadi nanti pulang dari masjid ini kita buka lagi surat Yasin ayat 12. Ya. Karena Allah mengingatkan kita, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami tulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas amalan yang mereka tinggalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf juga kurang maksimal karena suara sedang pilek dan batuk. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.